Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Mareta Kusmawati. Saya merupakan dosen tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Pendidikan yang saya tempuh sebelum menjadi dosen yaitu S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Kemudian saya melanjutkan sekolah S2 di Universitas Airlangga dengan jurusan Magister Pelayanan Kesehatan. Selama saya mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam, ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, yaitu semester 2, Dasar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, pada semester 3, Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan, pada semester 5, Jaminan Kesehatan Nasional dan Aplikasi Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan, pada semester 6, saya mengajar seminar AKK, Organisasi dan Manajemen, serta Akreditasi Pelayanan Kesehatan. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait PDD UKT PT bidang pengajaran pada mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan. Pada mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang nantinya akan ditempuh pada 16 pertemuan yang dipisah pada pertemuan tersebut ada 14 pertemuan tatap muka dan 1 UTS serta 1 UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan adalah mahasiswa mampu merancang program kesehatan dengan tahapan perencanaan dan evaluasi kesehatan. Pada CPMK tersebut ada sub CPMK yang perlu diberikan kepada mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi masalah kesehatan, analisis situasi, dan identifikasi penyebab masalah dengan berbagai metode. Salah satunya adalah fishbone dan pohon masalah. Kemudian mahasiswa mampu mengurutkan prioritas masalah dan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menelaah kebutuhan SDM, dana, logistik, fasilitas dalam perencanaan program kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun perencanaan program kesehatan yang dilihat pada tahapan Plan of Action atau POA dan memonitoring kegiatan tersebut. Dan terakhir, mampu menyebutkan dan menyusun problem solving dalam masalah perubahan perilaku kesehatan. Dalam perkuliahan ini, materi yang saya ajarkan ada beberapa tema. Yang pertama adalah analisis situasi, kemudian identifikasi penyebab masalah, kemudian prioritas masalah, alternatif pemecahan masalah, plan of action atau POA, kemudian implementasi, dan terakhir adalah evaluasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DIA. Pada DIA tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah delivery metode. Pada metode ini, sebelum perkuliahan saya memperkenalkan beberapa macam buku. Salah satunya adalah buku Perencanaan dan Evaluasi dengan pengarang Stefanus Supriyanto dan Nyoman Damayanti. Kemudian ada beberapa buku lain yang mungkin bisa menjadi referensi oleh mahasiswa. Dan selain buku, saya juga mengharuskan mahasiswa untuk membuka jurnal-jurnal terbaru terkait perencanaan dan evaluasi kesehatan. Media pembelajaran saat ini saya menggunakan tatap muka, yaitu bertemu langsung secara offline dengan mahasiswa di ruang kelas. Selanjutnya adalah metode interaksi atau interaction. Dalam proses menyampaikan materi ini saya menggunakan metode ceramah, tetapi selain itu saya juga menggunakan diskusi dengan praktek berkelompok agar nanti mereka bisa mengerti bagaimana tahapan-tahapan perencanaan dan evaluasi kesehatan. Selain itu, saya juga akan bertanya pada saat saya mengajar. Di tengah-tengah saya mengajar, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi. Itu akan mengukur kemampuan mahasiswa, apakah mereka telah mengerti apa yang telah saya sampaikan. Selanjutnya adalah metode asesmen yang tadi saya melakukan pertanyaan itu merupakan juga salah satu cara saya akan menilai nanti kepada mahasiswa dan menjadi nilai tambah. Karena pada perkuliahan saya ada beberapa metode penilaian. Yang pertama UAS ada 50% untuk penilaiannya, kemudian UTS 30% dan tugas 20%. Sehingga dengan tadi mereka mampu menjawab pada pertanyaan-pertanyaan saat kuliah, itu akan membantu
mereka untuk meningkatkan nilai tersebut. Dan juga karena ada beberapa kelompok yang akan saya bagikan membuat praktik tahapan perencanaan dan evaluasi kesehatan, itu juga akan menambah nilai mereka untuk nilai akhir di semester tersebut. Berikut ini akan saya tampilkan cuplikan proses mengajar saya di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, saya izin buka masker dulu ya. Iya, Bu. Oke, gimana hari ini? Pada ini ya, pada capek mata kuliah sebelumnya. Oke, saya absen dulu. Oke, absen dulu ya. Mata kuliah kita perencanaan dan evaluasi kesehatan. Saya absen. Deva. Oke, Helma. Saya tulis ini. Oke. Kartina. Nur Hanifah. Kaila. Sekar. Sela. Siska. Abdil. Izin. Claudia. Dewi. Hanita. Herlina. Levi. Nabila. Patricia. Rindi. Oke, ada yang belum di absen? Sudah semua? Oke. Hari ini karena ini pertemuan pertama, kita akan menjelaskan tentang kontrak kuliah ya. Apa saja yang ada di dalam kontrak kuliah. Oke, saya sambil tulis dan sambil jelaskan. Kontrak kuliah kita, mata kuliah kita adalah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Kita biasa singkat ini dengan namanya PE. Jadi kita bilang aja ini adalah PE. Ya, PE. Apa saja dalam kontrak kuliah? Biasanya kalau pertemuan pertama, dosen itu akan menjelaskan kontrak kuliahnya. Oke. Mungkin sama dengan dosen-dosen lain ya, karena ini adalah hal yang baku bahwa kita mempunyai aturan penilaian. Penilaiannya apa saja? Pertama ada UAS, ada tugas, ada UAS, UTS sama tugas. Selanjutnya apa izin sakit karena ini sudah dari surat edaran perkuliahan ya, kalian boleh apa maksimal 2 kali, sakit izin 2 kali. Oke, ajan kita tunggu dulu, nanti setelah ajan selesai baru kita sambung lagi ya. Dari apa yang saya sudah jelaskan, pertama tentang penilaian, tentang nilai tambah, bagaimana nanti kita UTS sama UAS. Selanjutnya ada pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok ini setiap dosen juga berbeda-beda. Pembagian kelompok, saya minta nanti pakai sistem ganjil dan genap, absen ganjil dan genap. Jadi contohnya ya, nomor 1, 3, 5 itu nomor 1, 7, 9, 11 nomor 2, hingga sampai selesai dalam absen. Ada berapa orang di kelas ini? 18 orang ya, kalau nggak salah ya. Berarti kira-kira mau dibagi berapa kelompok? Berapa? 8. 18 bagi 8 berapa? 9 bagi 8 itu aja baru 2 orang. Kalau 8 berapa? Kebutuhan, menyusun perencanaan, dan menyusun problem solving. Karena kita mau membuat program kesehatan, kita mulai mencari masalah. Ya, kita mulai nanti dari masalah. Oke? Setelah ada masalah, kita memakai langkah perencanaan. Ya. Oke. Nah, ini materinya. Materinya tadi kita bagi 3. Ada pengantar perencanaan yang akan saya sampaikan dulu saat ini, kemudian langkah perencanaan, ya, dan evaluasi. Oke, dalam kontrak kuliah kita, mahasiswa boleh memberikan pendapat. Jadi saya tanya, setuju nggak dengan kontrak kuliah ini? Sudah? Ayo, setuju? Boleh kalau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan, Ibu, kapan kita presentasi? Nggak ditanya. Kapan kita kumpul tugas? Nggak ditanya. Perlu dijelasin nggak? Perlu. Oke. Tentang tugas-tugas tadi,
tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Saya harap pertama tugas kelompoknya adalah membuat soal. Soal UTS dan UAS. Kapan sih kita buat soal ini? Saat pertemuan sebelum UTS atau UAS. Berarti nanti kita akan membuat soalnya di pertemuan ke-7 dan UASnya di pertemuan 15. Oke? Itu salah satu tugasnya. Yang kemudian tugas kelompok-kelompok yang lain adalah setelah saya memberikan materi yang ada di sini, kita langsung membuat tugas kelompok dengan mencari aplikasinya. Ya, kan ada tahapannya. Nanti kita cari masalahnya, kalian cari di Google apa masalah kesehatan yang kalian angkat. Jadi setiap kelompok harapannya berbeda ya. Jadi nanti program solving yang dikeluarkan atau program yang nanti akan kalian buat itu berbeda. Ya, karena ini masih mata kuliah umum, kita nggak sampai praktek. Ya, ini kan ada pelaksanaan ya. Ya, nanti kalau kalian sudah kepeminatan, itu nanti ada aplikasinya terjun langsung. Ya, gitu. Tapi kalau kita masih mata kuliah umum, kita stop sampai merencanakan dulu. Ya, kalau kira-kira kalau merencanakan itu sudah terbaca program apa yang akan disampaikan. Ya, gitu. Terus kapan lagi ada tugas? Ya, bisa nanti ada tugas-tugas membaca jurnal. Ya, ini nanti dalam satu rangkaian biasanya. Jadi setiap kelompok duduk-duduk. Nanti setelah saya ajarkan materi, minggu pertemuannya kita membuat aplikasi yang sudah saya sampaikan dengan cara membuka jurnal, membuka buku, dan membuka referensi yang materi yang sudah saya sampaikan. Lalu kita bisa membuat aplikasinya, ya, sehingga setiap mahasiswa itu mengerti. Oke, ya. Jadi kalau kita lagi misalnya membuat langkah perencanaan situasi, saya harap per kelompok ngerti. Nggak cuma satu. Jadi makanya saya nggak bagi temanya per kelompok. Misalnya kelompok 1 analisis situasi, kelompok 2 prioritas masalah. Tidak bisa. Itu adalah sebuah rangkaian. Karena ini adalah langkah perencanaan. Ya. Oke. Terima kasih untuk kontrak kuliah. Kita lanjutkan pengantar. Pengantar kuliah kita. Jadi ini pertama. Oke, ini perencanaan. Ada yang tahu nggak sih perencanaan apa? Perencanaan itu apa sih? Menyusun apa? Menyusun kegiatan. Menyusun kegiatan apa? Hah? Kegiatan siapa? Kegiatan kuliah? Kegiatan apa? Oke. Jadi kira-kira perencanaan apa? Menyusun. Harus lebih spesifik. Kegiatan apa? Untuk apa? Ayo. Tujuan. Oke. Ya, jadi perencanaan itu kata kuncinya ada ya. Pertama tadi pasti merencanakan ya, merencanakan suatu kegiatan tadi dengan langkah-langkah perencanaan. Ya, apa sih yang ingin dicapai dari tujuan tadi? Jadi kegiatannya tergantung nih. Kalau kita di bidang kesehatan berarti tujuannya di bidang kesehatan. Kalau kita di bidang pendidikan, di bidang pendidikan. Ya, apa sih yang terjadi nanti ke depannya itu bisa diramalkan dengan perencanaan. Ya, kira-kira ke depannya kalian mau jadi apa setelah SKM? Harus direncanakan dari sekarang. Udah direncanain belum? Udah? Mau jadi apa? PNS. Oke, ada lagi? Hah? Oh, orang sukses ya. Belum spesifik orang sukses nih. Bisa jadi pengusaha atau orang sukses banyak ya. Ada dosen, ada jadi pegawai PNS bisa sukses pencapaiannya. Ada yang swasta lain-lainnya. Nah, kalian akan merencanakannya sekarang berarti sudah meramalkan setelah lulus mau jadi apa. Itu definisi mudahnya ya. Jadi kalian kan menyusun apa namanya rencana. Apa sih yang dilakukan untuk mendapatkan gelar SKM? Ya. Belajar di kelas, mengerjakan tugas, masuk setiap saat perkuliahan. Boleh izin tadi berapa kali? 2 kali. Terus sakit juga 2 kali ya, izin atau sakit. Apa? 2. Nah, sisanya kalau enggak gimana? 3
tidak bisa ikut ujian, ya. Jadi sangat sayang kalian sudah merencanakan mau jadi orang sukses nanti setelah SKF, tapi nggak masuk kuliah, gimana? Ya, jangan ikutin yang bilang saya nggak pernah turun kuliah, IPK saya di bawah 2 tapi saya jadi orang sukses. Ya, kalian nggak tahu caranya untuk mendapat sukses itu mungkin cara yang lain. Jangan ngikutin sesuatu yang hanya kalian lihat saat ini, ya. Kalian harus bisa merencanakan saat ke depan. Oke. Ini definisi perencanaan. Suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai. Oke. Nanti saya mengajar selalu ada slide dan selalu ada ini namanya mind map. Ya, saya menjelaskannya kata kuncinya aja. Jadi tidak fokus untuk membaca. Nah, jadi kalau kita membuat definisi saat di mind map itu hanya kata kunci. Kata kuncinya kira-kira apa ya? Tadi, ayo. Proses, terus pencapaian. Apa? Harapan. Oke, sorry ya. Udah siang nggak fokus nih ya tahapan. Oke, definisinya adalah proses dan tahapan. Jadi kita lihat suatu proses apa yang ingin dicapai dengan menggunakan tahapan, ya. Ya, kembali lagi dengan contoh aja ya, dengan contoh yang sudah kalian lalui ya. Belum perencanaan kesehatan nih. Perencanaan SKM untuk mendapatkan gelar tadi, kita harus tahu tahapannya. Semester 1 kita lewati, semester 2 kita lewati, sekarang kita berada di semester 3. Masih ada beberapa semester lagi. Ya, semester kapan itu? 4, 5, 6, 7 dan 8. Ya, masih banyak ya. Oke, jadi tahapannya apa saja? Harus IPK-nya di atas 3, ya. Kalau mengejar nilai-nilai kamlet tidak ada C dan lain-lainnya. Itu perencanaan, ya. Harus direncanakan. Jadi jangan kupu-kupu. Apa kupu-kupu? Kuliah pulang tanpa perencanaan.
Dia harus tahu visi-visi fasilitas kesehatan tersebut, harus tahu misinya, harus tahu tujuannya, strategisnya, sasarannya. Ada yang paling besar jawabannya tidak semua. Ini kan masalah ya. Apakah Anda datang ke puskesmas? Tidak. Ini kan masalah dan yang lainnya. Ditetapkan prioritasnya, ada hitungannya, berarti nanti ada rankingnya, ya, ada metodenya. Terus baru identifikasi kira-kira masalah ini kenapa, gitu kan? Oh ternyata pengetahuannya rendah. Salah satunya berarti kan meningkatkan edukasi dengan cara penyuluhan. Oke. Kita punya strategi dengan penyuluhan ya. Berarti nanti perencanaan operasionalnya juga kita nanti berarti memberikan edukasinya dengan terkait dengan masalah yang ada ya. Contohnya penyuluhannya terkait apa? Yang mulai di stunting, ya stunting. Nah, penyusunan operasional ini kita harus tahu sasarannya siapa? Balita. Berarti kan mungkin balita yang rendah kan? Ibu balita. Ya, apakah yang hanya yang stunting? Tidak. Berarti yang tidak stunting sama stunting. Terus baru dilakukan penyuluhan. Tiba-tiba ada hambatan lagi, masyarakatnya nggak mesti ya. Jangan-jangan salah memilih sasaran. Neneknya, tidak. Tantenya. Itu kan biasanya kan kita undang nih kan, siapa tahu siapa yang datang. Ya, misalnya kalian kasih undangan berupa penyuluhan dengan kerjasama puskesmas. Rumah-rumahku, Pak besok datang ya. Ada acara penyuluhan terkait stunting. Ternyata yang datang bukan orang tuanya, ibu atau bapaknya, tapi tante atau nenek atau bahkan mungkin bukan orang sekitar gitu, hanya pengen tahu gitu kan. Kadang-kadang itu stunting apa sih stunting itu ya? Perlu apa sih di penyusunan program operasional? Perlu staf supaya tahu metodenya apa, bagaimana penyuluhan. Seandainya nih ada masalah lain yang misalnya tujuan kita memberikan edukasi, tapi ternyata listriknya nggak ada. Jadi dia nggak bisa pakai ini proyektor, nggak bisa